Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali di pertemuan matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali melanjutkan tentang bilangan berpangkat ya. Jadi, kemarin setelah saya koreksi beberapa yang sudah kalian kumpulkan di pertemuan sebelumnya, kalian mengerjakan latihan satu ini ya. Kemarin saya cek, ada yang sudah banyak yang benar, tapi ada beberapa yang sudah mengerjakan, namun ketika jawabannya benar malah diubah lagi ke jawaban yang kurang tepat gitu ya. Nanti saya akan coba jelaskan satu persatu sebelum kita lanjut ke pertemuan atau lanjut ke materi pertemuan kali ini. Oke, kita akan bahas dulu ya untuk yang nomor satu. Saya akan coba jawabannya saja. Silahkan kalian cek lagi di buku kalian, tulisan kalian yang kalian sudah mengerjakan soal ini ya. Oke, nomor satu dulu. Dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut. Jadi kalau menyederhanakan itu, pasti jawabannya adalah hanya jawaban akhir ya. Yang pertama A. A pangkat 5 dikali A pangkat 6, berarti karena ini perkalian dan bilangan pokoknya di sini sama, berarti langsung saya tulis A pangkat 11 ya, ditambah kalau ini yang dikali. Lalu yang B, K pangkat 10 dikali K pangkat 15, berarti langsung saya tulis K pangkat dijumlahkan 25, berarti K pangkat 25 ya. Sekarang C, karena dibagi. C, A pangkat 8 dibagi A pangkat 2, karena dibagi berarti pangkatnya dikurang, berarti A pangkat 6. Yang D berarti K pangkat 10. Kemudian E, karena ada dalam kurung, kemudian pangkatnya ada di dalam, kemudian ada pangkat di luar, berarti ini dikali pangkatnya, jangan keliru dengan yang A ya. Yang E berarti X pangkat 5, dalam kurung pangkat 3 berarti X pangkat 15. Kemudian yang F, jadi Y pangkat 48. Yang G, kalau ada dalam kurung nggak ada pangkatnya, itu artinya adalah 1 pangkatnya. Berarti X pangkat 1, Y pangkat 1. Dipangkatkan lagi 6, berarti X pangkat 6, Y pangkat 6. Lalu H, X pangkat 2, Y pangkat 6. I, X pangkat 15 dan Y pangkat 20. Yang J, 2 pangkat 4, atau bisa saya tulis 16, X pangkat 12, gitu ya. Lalu yang K, negatif 6X kuadrat dipangkatkan 3, berarti jadinya adalah negatif 6 pangkat 3, itu negatif 216, X pangkat 6. Ya, atau kalau kalian tulis negatif 6 pangkat 3, X pangkat 6 juga boleh. Lalu yang L, saya kalikan dulu yang dalam, berarti ini jadinya A pangkat 8 dikali A pangkat 2, berarti A pangkat 10, atau langsung juga boleh, dijumlahkan aja semuanya. Kemudian M, berarti A pangkat 6 kali A pangkat 2, A pangkat 8, ya kan? Dibagi A pangkat 4, berarti jadinya A pangkat 8, 8 kurangi 4, berarti A pangkat 4. Yang N, A pangkat 9 dibagi A pangkat 2, berarti ini A pangkat 7, dibagi A pangkat 3, berarti A pangkat 4, ya kan? Kemudian yang O, X pangkat 4 dalam kurung 5, berarti X pangkat 20, dibagi X pangkat 8, berarti X pangkat 12. Lalu yang P yang sini jadi berapa nih? X pangkat 20, Y pangkat 10, dibagi ini jadi X pangkat 2, Y pangkat 6, ya kan? Tinggal kalian kurangkan pangkatnya, gitu. Oke, saya lanjut dulu. Ini sama aja ya, yang sebelah sini ya, tinggal kalian cari suku yang sejenis. Misalkan P kuadrat dikaliin sama P, berarti P-nya pangkatnya tinggal jumlah. Berarti contoh P pangkat 5, Q-nya jadi pangkat 10, pangkatnya tinggal jumlah untuk bilangan pokok yang sama, gitu ya. Oke, saya akan lanjut aja langsung ke materi yang berikutnya. Kita akan bicara tentang bilangan pangkatnya 0. Emang ada ya Pak bilangan pangkat 0? Ada, ya. Kalau tadi bilangan A pangkat 3, ada bilangan A pangkat 4, A pangkat 5, A pangkat 10, sekarang ada A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 ini selalu hasilnya 1 dengan catatan bahwa A-nya itu nggak boleh 0. Kalau 0 pangkat 0 itu tidak ada. Ya. Kemudian kalau A pangkat 0 itu selalu 1. Dalam artian, semua bilangan jika di pangkat 0 hasilnya akan 1. Silahkan dicoba. Ya. Contoh, hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Kira-kira ini jawabannya berapa? 3 pangkat 4, kalian boleh langsung hitung manual. Atau 3 pangkat 4 ini juga hitung manual. Ya kan, lalu dibagi hasilnya, jawabannya berapa? Atau kita bisa menggunakan sifat tadi, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, kalau dibagi itu berarti pangkatnya adalah dikurang, berarti 4 kurangi 4 adalah 0, jadi di sini adalah 3 pangkat 0. Lihat,
3 pangkat 4 dikali 34, kalau kita hitung manual, 3 pangkat 4 itu 81. 81 dibagi 81 yaitu 1. Lalu cara yang kedua, yang tadi saya bilang, kalau pembagian pangkatnya dikurangi, ya kan? 3 pangkat 4 dikurangi 4. Nih, 4-nya kurangi 4, lalu 3 pangkat 0. Oh, berarti kesimpulannya adalah ketika ada bilangan pangkat 0, hasilnya 1. Sebab 1 maupun 3 pangkat 0 adalah sama-sama hasil 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama. Lalu, contoh, ini contoh soal ya. Tunjukkan hasil paling sederhana dari negatif 4 pangkat 0. Nih, negatif 4 pangkat 0 berarti 1. Mau bilangan berapapun yang ada di sini, kalau ada pangkat 0, selalu 1. Kalau ini, 12P pangkat 0. Hati-hati, di sini yang dipangkatkan 0 hanya P-nya. 12 tidak ikut dipangkatkan 0. Maka dari itu, 12-nya kita diamkan, lalu P pangkat 0, semua bilangan, semua huruf atau variabel jika dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Berarti 12 dikali 1, hasilnya yaitu 12. Gampang ya. Lalu kita lihat yang C. Yang C ada beberapa operasi. 6P kuadrat dibagi 4P kali 2P. Nah, ini yang harus kalian kerjakan di dalamnya dulu. Jadi kita cuekin dulu ya, kita diamkan dulu. Kita kerjakan ini hasilnya berapa ini berarti? Berapa ini? 4 kali 2P berarti 8P pangkat 2. Kita cek. Nah, benar ya. 8P pangkat 2. Yang ini 6P kuadrat dibagi 8P kuadrat. Sama dengan, saya kelompokkan angkanya menjadi 1. 6 sama 8 berarti 6 bagi 8. P pangkat 2 dikurangi 2. Dikurangi karena ini ada tandanya bagi. Berarti kita selalu pisah. Ya. Lalu 6 bagi 8 itu saya bisa tulis 3/4. P-nya pangkat 0. Nah, lalu jadi 3/4 P pangkat 1. Maaf nih saya, ini P pangkat 0 jadi 1 ya. Jadi P-nya udah hilang. Kenapa? Karena P pangkat 0 itu 1. Jadi 3/4 kali 1 yaitu 3/4. Gitu. Lalu, berikutnya yang materi hari ini adalah bilangan berpangkat negatif. Nah, kalau biasanya mungkin dulu di SD, di kelas 7, di kelas 8, kita pernah belajar bilangan pangkat positif, terus bilangan pangkat 0 tadi kita sudah, lalu bilangan pangkat negatif. Apakah bisa? Bisa. Contoh. Berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7? Lihat, negatif ketika yang depan, yang dibagi ini, dia dibagi dengan bilangan pangkatnya yang lebih besar. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Nah, kira-kira kalau ada pembagian bilangan pokok sama, berarti 2 pangkat 3 kurangi 7 kan? 3 kurangi 7 adalah negatif 4. Jadi kalian harus tahu penjumlahan atau pengurangan bilangan negatif dulu dengan di sini ya. Nah, jawabannya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. 2 pangkat 3-nya itu adalah 8, lalu 2 pangkat 7-nya adalah 128. 2 pangkat 7, 128. Atau saya bisa tulis, saya sederhanakan menjadi 1/16. Nah, cara yang kedua, pakai sifat 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 7 berarti 2 pangkat 3 dikurangi 7, yaitu 2 pangkat negatif 4. Dari sini, lihat kesimpulannya. Sama, soalnya sama, tapi ternyata jawabannya seperti ini. Berarti kesimpulannya dari cara pertama dan cara kedua, didapat 2 pangkat negatif 4 itu 1/16. Dari mana? Berarti, dilihat, 2 pangkat 4 aja 16 loh, ya kan? Sedangkan kalau 2 pangkatnya main 4, kenapa ini jadi 1/? Nah, dari sini kelihatan kesimpulannya adalah 2 pangkat negatif 4, biar ini menjadi positif, atasnya ditaruh 1. 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/16. Jadi kalau ada pangkat ini, kita nggak bisa menghitungnya. Salah satu caranya adalah kita mengubah pangkatnya menjadi positif. Kalau pangkatnya negatif, kita ubah jadi positif dulu. Gimana caranya mengubah jadi positif? 1 di atas, lalu 2 pangkat 4-nya tadi dipindahkan ke bawah. Jadinya saya bisa teruskan, atas tetap 1 ya, bawahnya jadi 1/16. Bawahnya jadi ada 16-nya. Kenapa? Karena 2 pangkat 4. Sampai sini jelas? Silahkan kembali diulangi lagi kalau masih belum jelas. Lanjut. Dari contoh di atas, dengan mudah kita mengerti bahwa kesimpulannya, kalau ada, lihat nih, kalau ada A pangkat negatif N, itu menjadi 1/A pangkat N. Ininya menjadi positif.
Lalu kalau ada A pangkat negatif 1, itu jadi 1 per A pangkat, satunya menjadi positif tapi pindah di bawah, gitu ya. Sama dengan 1 per A. Intinya dibalik ke bawah, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kita akan lihat contoh di bawah ini. Nah, yang pertama, tunjukkanlah bilangan berpangkat kedua dalam bentuk pangkat positif. Kita ubah ke pangkat positif ya. 4 pangkat negatif 3, kalau diubah ke positif kira-kira gimana? Nah, 4 pangkat negatif 3, kalau saya ubah pangkat positif jadinya adalah 1 per 4 pangkat 3. Saya ubah menjadi di bawah, ya kan? Jadinya 1 per 4 pangkat 3 itu 64. Gitu. Lalu sekarang yang kedua, 2Y pangkat negatif 8. 2 itu tidak ikut dipangkatkan negatif 8. Yang dipangkatkan negatif 8 hanya Y. Oleh karena itu saya bisa pisah. Kalau ada seperti ini artinya kan kali. Berarti 2 di depan dikalikan dengan, kita ubah menjadi positif. 1 per Y pangkat 8. Gitu ya. Sama dengan 2-nya tetap di atas, yang hanya dipindah di bawah yaitu Y pangkat 8. Ini sudah yang paling sederhana. Ya, kalau ubah pangkat positif. Terus, kalau ini ternyata 3 pangkat min 2-nya udah di bawah, gimana? 4 per 3 pangkat min 2, lihat, 4 tidak ada pangkatnya kan? Berarti saya tetap tulis di sini seperti biasa, normal. Lalu, karena ini posisi 3 pangkat min 2 di bawah, biar jadi positif, otomatis pangkatnya naik dong, dan angkanya jadinya 3 pangkat 2, negatifnya hilang kalau ininya udah di atas jajar. Berarti 4 kali 3 pangkat 2, 9, jadinya adalah 36. Intinya gini, kalau tadi pangkatnya negatif ada di bawah, dia akan berubah positif jika di atas. Tapi kalau pangkat negatifnya tadi di atas, dia akan diubah pangkat positif, pindah ke bawah. Intinya kebalikan, gitu ya. Lalu ini gimana? 7 pangkat negatif 1, itu berarti 1 per 7 pangkat 1. Jadi positif kan, sama dengan 1 per 7. Jelas ya sampai sini? Nah, ini ada latihan, silahkan kalian coba kerjakan. Kerjakan ini di buku catatan kalian, seperti minggu lalu ya. Kemudian dikumpulkan sebelum mengerjakan kuis. Jadi dikumpulkannya di hari atau pertemuan berikutnya. Nanti saya akan kasih link di sana, silahkan kalian foto hasil pekerjaan kalian. Jangan lupa hasil akhirnya di stabilo, agar saya bisa lebih cepat dalam mengoreksi. Ya. Dan tulisannya tolong lebih rapi, kemarin ada tulisannya masih coret-coretan, gitu ya. Oke, ini ada 3 buah soal, silahkan kalian boleh tulis soalnya, lalu caranya seperti apa. Yang pertama, kalian mengubah 0 ini menjadi bentuk paling sederhana pangkatnya ya. Kemudian nomor 2, nyatakan bilangan ini ke dalam pangkat negatif. Nah, saya punya pangkat positif. Gimana caranya mengubah negatif? Sama, contoh, saya kasih satu contoh ya. A pangkat 4 ini udah positif, bisa nggak diubah negatif? Bisa. Berarti kalau tadi positif di atas, kalau diubah negatif berarti jadi di bawah dong. Berarti jadi 1 per A pangkat negatif 4, itu contohnya. Ya, yang lainnya silahkan kalian otak-atik gimana caranya pangkat ini bisa menjadi negatif. Bentuknya seperti apa? Kalau tadi posisinya udah di atas, berarti kalau udah ubah negatif berarti jadi bawah. Gitu ya. Kalau ini udah di bawah, berarti nanti pangkat negatifnya pasti di atas bentuknya. Terus nomor 3, nyatakan bilangan pangkat di bawah ini ke dalam pangkat positif, sama seperti yang tadi sudah kita kerjakan di contoh. Ini juga sama. Nah, ini hati-hati. Ini X pangkat 2 udah positif, berarti nggak perlu diubah ke positif lagi, karena udah positif. Yang perlu diubah adalah pangkat yang negatif ini. Ya, ini negatif, berarti yang perlu diubah yang hanya negatif, bentuk positif. Itu ya, itu dari saya. Silahkan dikerjakan dengan baik, kerjakan dengan jujur, dengan kemampuan kalian. Kalau tidak mengerti, boleh diskusi di dalam grup, nanti teman yang mengerti boleh bantu untuk menjawab. Oke, terima kasih dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan kalian bisa belajar lebih baik lagi, boleh mencari sumber dari tempat yang lain juga dipersilahkan, asal kalian mengerti. Oke, terima kasih pertemuan pada hari ini, selamat mengerjakan dan semangat untuk belajar.